Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah fa innal jannata u'iddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini merupakan malam ke-17 bulan Ramadan 1437 Hijriah. Berarti sudah 1450 tahun umur Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Karena sekarang 1437 Hijriah, sedangkan wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril dari Baitul Izzah di Gua Hira pada Rasulullah SAW adalah 13 tahun sebelum hijrah. Jadi 13 plus 1437 1450 tahun. Jamaah rahimakumullah, kita ingat bahwa wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu yang pertama diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. 5 ayat awal surat Al-Alaq. Kandungan surat Al-Alaq yang diturunkan pertama kepada Rasul itu bisa ditinjau dari beberapa aspek. Aspek pertama dari sudut rukun Islam. Dari sudut rukun Islam, surat Al-Alaq ini merupakan bagian dari syahadat. Karena kita ketahui syahadat itu terdiri dari 2. Syahadat pertama syahadat uluhiyah, syahadat ketuhanan, dan syahadat yang kedua adalah syahadat risalah, yaitu syahadat kerasulan. Nah, ditinjau dari rukun Islam, surat Al-Alaq ini merupakan syahadat uluhiyah karena isinya tentang ketuhanan, yaitu siapa Tuhan itu adalah alladzi khalaq, yaitu yang menciptakan segala makhluk. Khalaqal insana min alaq, dan menciptakan manusia dari alaq. Alaq ditinjau dari sudut bahasa jamak dari alaqah, yang akar katanya mempunyai makna. Alaqah itu adalah menempel. Jadi khalaqal insana min alaq, Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang nempel. Oleh para ulama dipahami yang dimaksud dengan nempel karena sudah melalui proses pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum, sel telur, itu langsung menempel. Setelah mencampur itu langsung menempel di dinding rahim. Makanya disebut min alaq. Ini prinsip syahadat, yaitu bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang berhak diibadahi, dipertuhankan, dan tidak ada Tuhan yang berhak dipertuhankan selain Allah. Maka ikra, baca, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi
bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan syahadat yang kedua adalah turun pada wahyu kedua, yaitu surat Al-Qalam. Nun wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin adzim. Ini penegasannya. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah mempunyai budi pekerti yang agung. Jadi ini perwujudan ataupun pedoman syahadat risalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ku bersaksi bahwa Rasulullah atau Muhammad itu adalah utusan Allah yang memiliki khuluqin adzim. Baru wahyu ketiganya tentang sholat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, yaitu sholat malam. Kemudian selama 10 tahun Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sholat itu hanya sholat malam saja. Tahun ke-10 dari kenabian ketika peristiwa Mi'raj baru sholat 5 waktu yang semuanya 2 rakaat. Sholat Jumat diturunkan pada peristiwa hijrah di Bani Salim, perjalanan Rasul dari Kuba ke Yasrib. Tengah perjalanan di Bani Salim menerima perintah sholat Jumat. Dan sampai di Yasrib yang saat itu belum jadi Madinah, sholat menghadap Masjidil Aqsa. 17 bulan kemudian baru menghadap ke Masjidil Haram. Dan disempurnakanlah ibadah sholat. Ada yang 2 rakaat subuh, ada yang 3 maghrib, ada yang 4 duhur, asar, dan isya. Itu sholat. Sedangkan saum pada tahun kedua Hijriyah, 10 Sya'ban tahun kedua Hijriyah, 18 bulan berada Rasul di Madinah. Zakat fitri yang paling pertama dipardukan di akhir Ramadan tahun kedua Hijriah, dan haji rukun Islam yang kelima diturunkan pada tahun ke-6 Hijriah. Tapi tahun ke-6, ke-7, ke-8 baru bisa melaksanakan umroh Rasulullah SAW. Tahun ke-7, tahun ke-6 belum, masih dihadang oleh orang-orang kafir. Tahun ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 Rasulullah SAW berumroh setiap tahun, sehingga jumlah Rasulullah berumroh 4 kali dan hajinya 1 kali. Jadi surat Al-Alaq ditinjau dari sudut rukun Islam merupakan syahadat uluhiyah, bagian dari syahadat yang pertama. Ditinjau dari sudut akidah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah prinsip-prinsip keimanan. Yang prinsip dasar keimanan adalah tauhid. Tauhid yang pertama tersirat pada surat Al-Alaq, wahyu pertama ini adalah tauhid uluhiyah, mengesahkan dalam ketuhanan, mentauhidkan ketuhanan, menentang ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan yang dipertuhankan, itu tauhid uluhiyah. Dan yang kedua adalah tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah tersirat pada kalimat alladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Sedangkan tauhid rububiyah, tauhid yang kedua adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah menunggalkan yang berhak mengatur dan membuat aturan. Makanya di sini ditegaskan Allah lah yang akram, Tuhanmu, yang maha mulia, yang maha pemberi, yang mengatur, memberi rezeki. Dan alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia tentang sesuatu yang belum mereka ketahui, yang belum diketahui. Jadi dialah
yang membuat aturan, yang mengajarkan aturan. Jadi prinsip keimanan, prinsip ketauhidan berdasar isyarat surat Al-Alaq ini sekurang-kurangnya dua. Pertama, menunggalkan yang dipertuhankan, hanya Allah. Kedua, menunggalkan aturan yang dipakai, hanya aturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang diteladankan oleh Rasulullah. Ini sangat berkaitan dengan syahadat uluhiyah, menuhankan Allah, syahadat risalah, menunggalkan syariah yang menjadi pedoman hidup. Maka setiap muslim harus menolak ketuhanan selain Allah, dan setiap muslim juga harus menolak aturan apapun kalau tidak sesuai dengan aturan Allah. Itu adalah prinsip keimanan, prinsip akidah, prinsip ketauhidan. Maka Rasulullah SAW sebelum menerima aturan hidup, baik kehidupan pribadi, berkeluarga, masyarakat, bernegara, maka diberikan bimbingan prinsip-prinsip utama dan pertama dulu, yaitu akidahnya, tauhid uluhiyah dan rububiyah, syahadatnya, syahadat uluhiyah dan syahadat risalah. Itu dari dua aspek surat Al-Alaq, dari aspek akidah dan dari aspek syariah. Juga bisa ditinjau dari segi aspek persiapan Rasul menghadapi berbagai aturan atau menghadapi wahyu yang bakal diturunkan kepada beliau, yang berisi aturan-aturan yang lengkap, komprehensif, menyeluruh, baik dalam aturan hidup berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, bahkan beralam semesta, baik hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan diri sendiri, maupun hubungan dengan alam semesta. Maka sebelum semua aturan itu diturunkan secara lengkap, maka Rasulullah harus mempunyai kesiapan untuk menerima aturan-aturan itu dengan pemahaman yang tepat, dengan kekuatan hafalan yang hebat. Maka oleh wahyu pertama ini diberi resep Rasulullah SAW supaya kuat hafalan, supaya kuat kecerdasan, supaya siap menerima aturan yang banyak, yang lengkap, yang menyeluruh. Jangan mudah lupa, jangan sampai pikun, sehingga apa yang telah diajarkan kepada Rasulullah hilang sebelum beliau wafat, hilang dari ingatannya, alias pikun atau dikenal dengan ardalil umri. Jangan sampai terjadi. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni, minal hammi wal ghammi wal jubni wa min ardalil umri. Aku berlindung kepada Allah dari pengecut, dari malas, kasal, dari banyak angan-angan, dari terlilit utang, dan dari pikun, ardalil umri. Nah, maka Rasulullah SAW diberi resep, karena dia dipersiapkan harus siap menerima pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu yang harus diajarkan oleh beliau kepada umatnya. Nah, apa resepnya? Supaya tidak pikun, supaya tidak lupa, supaya tidak gancang pohohe seingat. Pertama adalah iqra, harus rajin membaca.
Dan ini berlaku juga bagi kita, sama halnya tadi syahadat uluhiyah, demikian pula akidah, bukan hanya untuk Rasul, tapi juga berlaku bagi kita semua sebagai umatnya. Jadi kalau kita ingin terhindar dari pikun, ingin tetap cerdas, ingin kuat ingatan dan hafalan kita, resep pertama Iqra, rajin membaca. Karena dengan membaca otak kita berjalan. Tanpa membaca otak kita semakin lama semakin mengental, semakin membeku. Dan ini sudah diakui oleh para ahli, sudah diriset, sudah diteliti bahwa memang orang yang rajin membaca itu akan terhindar dari pikun sebelum waktunya, dari pikun sebelum usia lanjut. Usia lanjut itu umur berapa? Dulu usia lanjut itu yang dimaksud dengan lansia pada tahun 2004 hasil konferensi WHO, usia lanjut itu adalah berusia 60 tahun. Itu adalah termasuk usia lanjut, sudah 60 tahun ke atas. Tapi hasil konferensi terakhir yang termasuk kepada kategori usia lanjut adalah di atas 65 tahun. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang masih di bawah 65, seperti usia saya baru 62 atau 64 kalau ditinjau dari Hijriah, maka saya masih pemuda, belum usia lanjut. Jadi kalau 65 tahun sudah pikun, itu artinya harus diobati, dia punya penyakit. Maka untuk mencegah pikun sebelum waktunya, Iqra, rajin membaca. Yang kedua, allama bil qalam, yaitu rajin menulis. Menulislah ketika kita bersedih, nulis pula ketika kita berbahagia. Nulislah ketika marah, nulis pula ketika ridho. Daripada kita marah disalurkan kepada orang dengan marah-marah, lebih baik disalurkan pada tulisan. Silahkan kemarahan Anda, kemarahan Bapak dan Ibu, salurkan lewat tulisan. Tulis, mau ngambek, mau marah seperti apa, tuangkan dalam tulisan. Setelah ditulis, baca. Setelah baca, buang tulisannya. Itu insya Allah tersalur kemarahan kita. Daripada kemarahan kita disalurkan mepes keyang, gelas dipepeskan, dinding dipukul, meja digebrak, tangan sakit, gelas hancur, kekayaan hilang, nggak ada artinya. Tapi kalau disalurkan pada tulisan, emosi tersalur karena sudah sampai kepada tulisan. Setelah itu jangan diberikan pada orang lain, buang, bakar bila mana perlu. Tapi ketika kita berbahagia, silahkan tulis. Baik kebahagiaannya dituliskan dalam bentuk syair, dalam bentuk puisi, dalam bentuk pantun, dalam bentuk purwakanti, dalam bentuk apapun, maka kita akan tersalur kebahagiaan. Karena memang kebahagiaan dan kenikmatan itu, kalau kita ingin bertambah bahagia, kalau kita ingin bertambah nikmat, sebetulnya kudu minta kepada Allah. Nggak usah minta nikmat bertambah, nggak usah. Kenapa? Kan sudah dikasih resep oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah kenikmatan. Jadi walaupun kita tidak pernah minta nikmat ditambah, kalau kita syukur otomatis Allah nggak diminta juga pasti nambah kenikmatan. Itu mah dijamin.
Karena Allah tidak pernah bohong, Allah tidak pernah menyalahi janji. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin bertambah nikmat, perbanyak syukur. Nikmat kecil apapun. Karena malam yaskuril qalil, lam yaskuril kesir. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat kecil, maka tidak termasuk syukur atas nikmat yang besar, yang banyak. Tapi syukurnya juga harus ada dua jalur. Jalur sesama makhluk, manusia, dan jalur kepada Allah. Malam yaskurillah, malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka belum termasuk syukur kepada Allah. Jadi kenikmatan silahkan tulis juga, supaya tidak pikun. Banyak menulis. Ini akan bahagia, akan terhindar dari pikun kalau kita rajin menulis. Ketiga, resep yang ketiga yang diberikan kepada Rasulullah supaya kita kuat hafalan dan cerdas, kuat ingatan, adalah allamal insana malam ya'lam, rajin mengajar. Kalau bapak dan ibu bukan jadi guru, jadilah pengajar di rumah. Kalau anak sudah pada gede, kan tanggung jawab orang tua mengajar anak itu sampai usia anak berapa? Sampai anak berusia 40 tahun. Kalau napakah dari mulai dikandung sampai usia nikah, itu tanggung jawab nafkah. Tanggung jawab orang tua memberi nafkah kepada anak sampai ia menikah, usia nikah atau sudah nikah. Kalau sudah nikah lepas. Makanya kalau ada anak sudah nikah masih minta bantuan orang tua, artinya orang tua belum berhasil mendidik mereka. Orang tua yang berhasil mendidik anak apabila anak berusia nikah sudah tidak membutuhkan bantuan nafkah, itu pendidikan ekonomi. Kalau sudah nikah, lepas tanggung jawab nafkah orang tua. Tapi tanggung jawab mendidik, mengajar, memberikan bimbingan masih berlanjut. Hatta yablugho arba'ina sanah, sampai usia 40 tahun. Jadi jangan terbalik ibu-ibu, bapak-bapak. Hari nafkah masih dibantu walaupun sudah kawin. Kalau pendidikan dibiarkan, tidak didakwahi, tidak diingatkan. Padahal tanggung jawab pendidikan orang tua terhadap anak sampai usia 40 tahun. Kalau nafkah sampai usia nikah. Begitu usia nikah, lepas. Biarkan mereka hidup mandiri. Tapi kalau sudah 40 tahun, maka tidak perlu lagi diingatkan oleh orang tua, sudah hidang. Makanya doanya Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Doa anak yang sudah berusia 40 tahun adalah, ya Allah, jadikanlah aku atau berikan kemampuan padaku untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan. Bagaimana mungkin anak berusia 40 tahun mampu bersyukur secara benar kalau dia masih susah, masih netes semplek, nincak semplak, masih susah hirup. Maka dia mengatakan, auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur sehingga di usia 40 tahun ini saya sudah mapan, baik dari sudut jasmani, rohani maupun ekonomi. Maka bersyukur kepada Allah. Allati an'amta alayya, artinya allati an'amta alayya itu sudah engkau berikan kenikmatan padaku, artinya sudah mendapat nikmat. Wa ala walidayya, dan nikmat yang engkau berikan kepada orang tuaku. Artinya apa? Orang tuanya ketika anak sudah berusia 40 tahun sudah tidak ada kewajiban, sudah tidak ada beban lagi, baik pendidikan
tanggung jawab kepemimpinan maupun tanggung jawab ekonomi. Maka allati an'amta alayya wa ala walidayya, nikmat kepada kedua orang tuaku. Artinya apa? Anak yang berusia 40 tahun bukan hanya membiayai diri, istri dan anak, tapi juga menanggung biaya orang tua. Bersyukur, berterima kasih pada orang tua. Jadi kalau kita punya anak 40 tahun sudah mapan ekonominya, pendidikannya, akhlaknya, dan sudah bisa membantu orang tua, maka berarti kita berhasil mengkader anak kita. Tapi kalau sebaliknya, kecil ngaripuhkeun, begitu kawin nambah beban, baheula ngurus anak, ayeuna ngurus incu. Begitu umur 40 tahun ngadesek-desek bagi warisan, itu anak kurang, jangan disebut kurang ajar, kurang berhasil dididiknya. Begitu umur 40 tahun itu sudah mapan membantu orang tua. Makanya ketika bapak dan ibu menikah berusia 25 tahun, umur 65 tahun pensiun, anak sudah usia 40. Ketika orang tua di pensiun, anak membantu biaya ekonomi orang tua. Mantap rumah tangga yang seperti itu. Itu adalah idealnya, tersirat di dalam surat Al-Ahqaf. Nah, maka kita pun harus mendidik anak berdasar isyarat surat Al-Alaq itu, mulai dari akidahnya yang benar, tauhid, uluhiyah dan rububiyah, kemudian syariahnya juga, syahadatnya, syahadat uluhiyah dan syahadat risalah. Kemudian didikannya pun melalui ajak mereka membaca. Apa yang harus dibaca? Baca ayat. Ayat apa? Ayat qauliyah, yaitu Quran dan hadis, serta ayat kauniyah, yaitu alam semesta. Itu kedua ayat harus dibaca. Makanya sebelum Quran diturunkan, Rasul sudah diperintah baca. Baca apa? Pertama kali dibaca oleh Rasul ayat kauniyah, yaitu diri sendiri, khalaqal insana min alaq, kemudian alam semesta. Jadi ditinjau dari sudut yang ketiga, wahyu pertama surat Al-Alaq itu persiapan untuk menghadapi kedewasaan dan siap menerima aturan-aturan yang lengkap, yang banyak, supaya tidak cepat pikun. Resepnya rajin baca, menulis, dan mengajar. Demikianlah ibu-ibu dan bapak rahimakumullah, dalam rangka mengingatkan kita peristiwa 1450 tahun yang lalu turunnya wahyu pertama surat Al-Alaq, 17 Ramadan, ketika Rasul berusia 40 tahun, 13 tahun sebelum Hijriah. Saya kira kultim ya, kuliah 30 menit malam ini saya anggap cukup. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.